Halo, Halo, Ayah. Saya Nina. Nina, bagaimana kerjamu di Taiwan? Sangat baik. Majikan baik sekali terhadap saya. Meskipun susah merawat kakek yang stroke, tapi Nyonya selalu mengikuti peraturan ketenaga kerjaan. Saya diberi waktu istirahat yang cukup sesuai kontrak kerja. Kadang-kadang hari Minggu, ia mengantar saya ke masjid. Tuan juga mendorong saya untuk mengikuti berbagai kegiatan. Mempunyai waktu luang sendiri agar memiliki kesempatan belajar Mandarin. Yang benar, kedengarannya lumayan juga ya. Apakah kamu sudah terbiasa di sana? Ayah tidak perlu khawatir. Tuan dan Nyonya sangat baik pada saya. Juga sangat menghormati agama saya. Orang Taiwan juga ramah dan baik. Makanya selain berteman dengan TKA dari Indonesia, saya juga mengenal banyak teman-teman Taiwan. Nah, kalau begitu kamu harus merawat kakek dengan baik dan bekerja yang rajin ya. Nyonya begitu baik pada saya pasti dengan sepenuh hati merawat kakek. Simpati dan peduli, majikan dan TKA menjadi satu keluarga. Kementerian Ketenagakerjaan dan Anda bersama-sama mengusahakan keberhasilannya. Inilah Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali ke dalam Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia bersama saya Aditya Nugraha di sini dengan acara Info Kita. Tempatnya kita bakal berbagi berbagai berita ataupun informasi yang ada kaitannya dengan ketenaga kerjaan yang ada di Taiwan ya. Dan untuk acara Info Kita di pekan ini, Kak Aditya sudah menyiapkan 2 berita ya, yang semoga aja setelah mendengarkan berita ini dan juga informasi yang Kak Aditya bagikan pada pekan ini, teman-teman yang mendengarkan itu bisa dijauhi ataupun jangan pernah untuk mencobanya, karena kalau udah terjerat ataupun mencobanya dan tertangkap, teman-teman harus menanggung seluruh apa yang diperbuat oleh Anda sendiri ya. Jadi yang pertama yaitu adalah berita terkait pekerja migran Vietnam kaburan ya, yang mana itu diduga menjual daging anjing. Kemudian Dinas Perlindungan Hewan Hsinchu itu menyita sebanyak 43 kg daging yang enggak jelas ya teman-teman ya. Jadi kisahnya itu kantor Dinas Perlindungan Hewan Kabupaten Hsinchu pada Kamis tanggal 27 November yang lalu itu menerima laporan jikalau ada 2 pekerja migran asal Vietnam yang diduga nih memperdagangkan daging anjing dan juga daging-daging yang enggak jelas lainnya. Kemudian petugas inspeksi perlindungan hewan itu segera memberitahu polisi dari kantor polisi Sanmin, kepolisian cabang Chupei. Kemudian juga ada anggota dewan juga beserta staf Asosiasi Cinta Satwa Liar Kabupaten Hsinchu guna menuju ke lokasi transaksi yang terjadi di Jalan Shenzhen 2, Kota Chupei untuk melakukan penyergapan. Dan di dalam kendaraan yang dikemudikan oleh para pekerja migran tersebut ya, para petugas itu menemukan bangkai anjing dan juga bangkai satwa liar yang lain yang tidak diketahui jenisnya dengan total 43 kg daging. Jadi daging hewan yang disita kemudian dibentangkan di lantai guna diperiksa satu persatu. Kemudian ditemukan ya, antara lain adalah bangkai anjing yakni seberat 11,8 kg. Kemudian juga masih ada musang putih seberat 3,1 kg. Kemudian juga masih ada babi hutan dengan berat 5,2 kg. Kemudian juga hewan dari keluarga domba yakni sebesar 3,1 kg ya, serta bangkai hewan lainnya yang tidak diketahui jenisnya termasuk organ-organ bagian dalamnya gitu ya, dengan total 43 kg-nya. Jadi seluruh barang yang ini ya itu udah disita berdasarkan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Hewan dan kasusnya juga telah diserahkan kepada kepolisian ya untuk diproses sesuai hukum. Jadi dalam proses interogasi terhadap pekerja migran penjual daging dan juga penelusuran catatan komunikasi, nah diketahui pula ya jikalau kedua pekerja migran asal Vietnam tersebut itu merupakan pekerja migran asing yang hilang kontak ya. Keduanya telah ditangkap, kemudian juga diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Kemudian pihak dinas menyebutkan yang akan terus menelusuri pihak-pihak terkait ya dan juga menindak tegas tanpa kompromi sama sekali. Jadi Dinas Perlindungan Hewan itu mengemukakan ya jikalau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hewan
Ingat ya, tolong dicatat, siapapun itu dilarang untuk menyembelih, memperjualbelikan, membeli, mengonsumsi, ataupun memiliki bangkai anjing dan kucing dalam kondisi apapun. Dan jikalau terbukti ya menyembelih anjing atau kucing, maka pelaku itu bakal diserahkan kepada kejaksaan berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Hewan dengan ancaman hukuman penjara hingga 2 tahun serta denda antara 200.000 sampai 2 juta dolar Taiwan. Nah, apabila tindakan tersebut itu berupa penjualan, pembelian, konsumsi, ataupun kepemilikan bangkai anjing ataupun kucing, maka pelanggar itu bakal dikenai denda berdasarkan pasal 27 ayat 6, yaitu antara 50.000 sampai 250.000 dolar Taiwan ya. Dan jikalau ditemukan keterlibatannya dalam penyembelihan satwa liar yang dilindungi, maka pelaku itu dapat menghadapi hukuman penjara hingga 5 tahun dan juga denda antara 200.000 sampai 1 juta dolar Taiwan. Ya, maka dari itu, pihak dinas itu menegaskan ya agar siapapun, masyarakat ataupun WNA yang ada di Taiwan itu tidak mengambil risiko melanggar hukum ya. Jadi itu yang pertama teman-teman ya. Kemudian yang kedua, masih ada berita yang terkait dengan binatang juga, yang mana itu hanya demi keuntungan sebesar 4.500 dolar Taiwan. PMA kaburan itu berburu kemudian juga menguliti kucing kuwuk nih ya teman-teman ya. Jadi pekerja migran asing ya, kembali lagi asal Vietnam, kita sebut saja marganya Pan dan juga Van, itu tega membunuh kucing liar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan mereka ini juga dilaporkan yang merakit senapan sendiri yang digunakan untuk berburu kucing kuwuk ataupun ya emang kucing langka yang dilindungi di Taiwan ini ya. Dan setelah mendapatkan laporan ya, pihak polisi itu segera menahan kedua pelaku ini dan saat proses penangkapan itu pun katanya berlangsung dengan tegang, yang mana PMA bermarga Pan itu mengarahkan senapan ke polisi dan setelah berhasil diamankan, keduanya diserahkan ke pengadilan untuk ditindaklanjuti. Dan putusan dari pengadilan yaitu memvonis PMA Marga Van dengan 2 pelanggaran masing-masing dengan hukuman 4 bulan penjara dan 8 bulan penjara, sedangkan PMA bermarga Pan itu masih ditahan dan bakal ditangani lebih lanjut ya setelah berita ini dirilis yang pastinya. Kemudian penyelidikan polisi ya, keduanya dan pekerja migran Vietnam Ruan itu adalah pekerja migran hilang kontak dan dikarenakan ketiga dari mereka itu adalah pekerja ilegal ya, maka PMA Marga Van dan juga Ruan itu telah ditangkap pada akhir bulan Mei tahun ini dan setelah diinterogasi ya, keduanya itu di bawah pemantauan elektronik. Dan ketika polisi ini melakukan penggebrakan ya di 3 lokasi yang ada di distrik Sinse dan Holi, itu pihaknya pun berhasil menemukan persembunyian si Pan ini. Dan gak disangka ya si Pan ini tidak kooperatif, malah mengancam polisi dengan senapannya dan sempat melarikan diri. Jadi berdasarkan penyelidikan ya, Pan ini menjadi pekerja hilang kontak sejak Oktober 2020 dan selama di Taiwan itu tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan dirinya pun merakit senapan sendiri untuk berburu, menggunakan amunisi untuk berburu binatang liar yang dilindungi di kawasan pegunungan. Dan bulan Maret tahun ini, Pan itu berburu kucing liar dan menjualnya nih seharga 1.500 dolar Taiwan. Kemudian pada bulan April 2025 itu berburu kucing kuwuk dan menjualnya seharga 3.000 dolar Taiwan. Dan setelah tertangkap, Van ini mengakui perbuatannya yang terlibat membantu si Pan ini untuk melakukan transaksi jual beli hasil buruan, kemudian juga mendapatkan ongkos jalan yakni sebesar 500 dolar Taiwan. Sedangkan Pan itu mengakui ya, senapan adalah hasil rakitannya sendiri yang digunakan untuk berburu binatang liar. Dan pernah membantu Van untuk berburu kucing liar. Kemudian pengadilan memutuskan ya, Van dan Pan itu terlibat dalam tindakan pelanggaran ini itu dianggap sebagai pelaku bersama dan kesalahan yang dilakukan si Van itu adalah membunuh binatang dan juga memperdagangkannya nih secara ilegal. Kemudian ya, pengadilan itu mengatakan kucing kuwuk itu adalah binatang langka yang dilindungi dan si Van ini tidak mengindahkan nyawa hewan, kemudian menyembelih, kemudian menjualnya secara ilegal. Jadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hewan, itu bakal dikenakan hukuman pidana yakni 4 bulan penjara
dan juga denda yakni 50.000 dolar Taiwan. Dan tindakan pidana memperjualbelikan ilegal satwa yang dilindungi itu bakal dikenakan hukuman yakni 8 bulan penjara, sedangkan putusan hukum terhadap Hans ketika berita ini sudah dirilis itu masih belum diumumkan ya. Jadi kedua berita ini ada kaitannya dengan satwa liar. Jadi maka dari itu setelah ini Kaditya bakal mengulang kembali nih ya terkait undang-undang atau hukum yang ada di Taiwan yang harus kita taati dan juga harus pahami. Sekali lagi, karena kedua berita tersebut terkait hewan, maka dari itu sekali lagi Kaditya bakal berbagi terkait undang-undang perlindungan hewan yang ada di Taiwan ya. Jadi catat ya, undang-undang perlindungan hewan itu menetapkan jikalau bagi siapa aja itu tidak diperbolehkan untuk melakukan penganiayaan, penyiksaan, dan juga melukai ataupun menyakiti hewan, bahkan tidak boleh sembarang membantai anjing, kucing, dan hukuman yang paling berat itu bakal dikenakan hukuman pidana ataupun kurungan penjara di bawah 2 tahun dan bakal dikenakan hukuman denda yakni di atas 200.000 dolar Taiwan dan di bawah 2 juta dolar Taiwan ya. Kemudian sekali lagi, menjual ataupun mengonsumsi daging anjing atau kucing itu juga bakal dikenakan hukuman denda yakni di atas 50.000 dolar Taiwan dan di bawah 250.000 dolar Taiwan. Jadi itu adalah yang terkait dengan hewan ya. Dan selanjutnya nih teman-teman ya, demi menjamin kesehatan masyarakat dan juga melindungi produk pertanian dan juga peternakan lokal, sejak tanggal 1 Oktober 2008 yang lalu, bagi para pendatang yang membawa produk pertanian ya, dan juga peternakan gitu ya, beserta mungkin produk-produk yang lainnya, itu harus melapor ke kantor Bea Cukai ataupun mengajukan permohonan pemeriksaan kepada konter Biro Inspeksi dan Karantina Kesehatan Hewan dan juga Tumbuhan ya. Dan bagi pelanggar itu bakal dikenakan denda yakni sebesar 3.000 dolar Taiwan ke atas, dan untuk pelanggar kasus tertentu yang berat itu bakal berurusan dengan hukumnya. Tanaman dan barang-barang lain yang dikirim melalui pos itu otomatis juga harus memenuhi peraturan karantina, baru dapat diambil setelah melewati persyaratan karantina, dan juga dapat menghubungi dengan nomor 02 234 31401, sekali lagi 02 234 31401 untuk informasi terkait persyaratan karantina. Nah setelah itu ya, Departemen Kesehatan dan juga Kesejahteraan Kantor Biro Kesehatan Nasional sejak tanggal 1 November 2009 yang lalu itu memberlakukan peraturan baru terkait Undang-Undang Larangan Bahaya Merokok yang di dalamnya nih termasuk larangan merokok untuk lokasi kerja dan juga tempat umum yang terdapat 3 orang ataupun lebih. Nah, gimana nih kisahnya? Jadi ya, perokok yang melanggar peraturan itu dapat dikenakan denda yakni sebesar 2.000 dolar Taiwan sampai 10.000 dolar Taiwan. Jadi pintu masuk di lokasi larangan merokok itu harus ditempel yang namanya tanda peringatan larangan merokok yang pastinya yang jelas juga. Dan lokasi yang tidak ditempel tanda larangan tersebut itu bakal dikenakan denda yakni sebesar 10.000 dolar Taiwan sampai 50.000 dolar Taiwan ya. Jadi apabila teman-teman nggak jelas ya tempat tersebut itu adalah area merokok atau enggak, itu dapat menghubungi saluran hotline dengan nomor 0800 531 531 untuk mendapatkan informasi. Dan apabila teman-teman juga memiliki keinginan nih untuk berhenti merokok, itu dapat menghubungi saluran hotline dengan nomor 0800 636363 untuk mendapatkan pelayanan konsultasi ya. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya ya, teman-teman itu juga dilarang mengirim uang melalui jalur yang ilegal. Nah, jadi bagi oknum ataupun siapa aja nih yang menyediakan jasa pengiriman uang ilegal itu dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Bank pasal 29 ayat 1, Peraturan Manajemen Pengiriman dan Pertukaran Mata Uang Asing pasal 22 ayat 1 terkait ya peraturan larangan untuk selain bank, pihak lain itu tidak boleh menyediakan pelayanan pengiriman uang. Kemudian perdagangan pertukaran mata uang asing ilegal itu tidak dibenarkan ya teman-teman ya, dan harus menerima tanggung jawab hukum
Dan selain itu ya sering terjadi perselisihan nih dalam pelayanan yang namanya pengiriman dan juga pertukaran mata uang asing tersebut. Oleh karena itu ya teman-teman semua hendaknya melakukan transaksi pengiriman uang itu melalui organisasi keuangan resmi, contohnya seperti bank, untuk mencegah terjadinya penipuan atas uang yang didapatkan dengan susah payah ya. Dan selain itu di masa sekarang ini juga ada sebagian bank yang menyediakan nih pengiriman uang ke luar negeri itu melalui mesin ATM ataupun bahkan handphone ya, agar teman-teman semua ataupun kita semua itu dapat melakukan pengiriman uang tersebut secara leluasa dan juga aman ya. Kemudian selanjutnya nih teman-teman ya, saat naik transportasi umum, contohnya bus ya ataupun MRT ataupun kereta api ataupun kereta cepat, itu mohon ya berikan tempat duduk Anda itu bagi orang tua ataupun ibu hamil ya ataupun orang cacat ataupun ya emang orang-orang yang membutuhkan, contohnya ibu-ibu yang lagi menggendong anak gitu ya. Harap ya secara inisiatif itu memberikan tempat duduk itu dan jangan duduk di tempat duduk prioritas. Kemudian selanjutnya ya, demi memelihara sumber daya hutan dan juga melindungi air dan tanah yang berharga, kemudian juga mengurangi kerusakan ya, peraturan perhutanan itu menerapkan peraturan jikalau setiap orang itu tidak diizinkan untuk mencuri batang pohon milik negara, produk, dan bagi pelanggar itu bakal dikenakan hukuman, yakni 1 tahun penjara, dan untuk pelanggaran yang lebih dari 1 kali, itu bakal dikenakan denda yakni sebesar 5-10 kali lipat dari nilai barang tersebut. Nah, jikalau nih kedapatan mencuri pohon-pohon berharga, contohnya seperti pohon siprus Taiwan, pohon siprus Jepang, pohon Antrodia dan juga yang lain-lainnya, itu bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat ya, yang mana paling berat itu bakal mendapatkan hukuman selama 10 tahun 6 bulan penjara. Dan untuk pelanggaran lebih dari 1 kali, itu bakal dikenakan denda yakni sebesar 10-20 kali lipat dari nilai barang tersebut ya. Untuk itu, tolong ya teman-teman ya, semuanya dihimbau nih, jangan melakukan pelanggaran ya. Dan jikalau teman-teman nih, mengetahui adanya pihak yang melakukan pencurian ilegal ya, otomatis dapat menghubungi saluran pengaduan, ya tolong dicatat nih dengan nomor 0800 057 930, sekali lagi 0800 057 930 ya, untuk setiap oknum yang berhasil ditangkap oleh laporan teman-teman semua, otomatis ya teman-teman semua itu bisa mendapatkan bonus maksimal yakni sebesar 3 juta dolar Taiwan. Contohnya ketika yang beberapa waktu yang lalu Kak Aditya sempat membagikan berita terkait adanya PMA yang menebang pohon secara liar yang mana dilaporkan oleh seorang pendaki gunung asal Taiwan. Nah, kurang lebih ya. Jadi bagi teman-teman yang emang mungkin hobinya adalah mendaki gunung dan mendapatkan ya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang lagi melakukan tindakan-tindakan yang emang tidak bertanggung jawab tersebut ya, tolong laporkan hal tersebut sekali lagi dengan nomor 0800 057 930. Nah, oke, dan selanjutnya nih ya, demi melindungi hak teman-teman semua dalam membuka rekening bank yang ada di Taiwan, disarankan ya untuk membuka rekening pembayaran interbank yang ada di bank untuk mempermudah teman-teman semua dalam menarik uang secara interbank di kemudian hari. Ya, dan untuk mencegah kartu identitas teman-teman itu dicuri untuk membuat nomor telepon, maka tolong nih ya jaga baik-baik dokumen pribadi Anda, baik itu ERC, paspor dan juga yang lain-lainnya dengan baik ya. Dan juga jangan pernah menyerahkannya ke orang lain ya, apapun itu, mau keluarga, teman, saudara, kalau bisa jangan ya. Yang namanya dokumen pribadi hanya bisa, kalau bisa dan harus bisa itu dijaga oleh kita sendiri. Jangan kasih ke orang lainnya karena kita nggak tahu nih apakah dokumen tersebut bakal digunakan untuk melakukan hal-hal yang jahat, dan ketika tertangkap oleh polisi ataupun terdeteksi oleh polisi, siapa yang pertama kali yang bakal dipanggil oleh pengadilan? Kita. Maka dari itu tolong dijaga dengan baik ya. Oke deh, dan karena masalah waktu, maka dari itu acara info kita di pekan ini sampai di sini dulu. Saya Aditya, pamit dulu. Sampai jumpa semua. Bye-bye. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。
Terima kasih Anda telah mendengarkan acara dan iklan siaran dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.